Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalin, nama saya Zulkarnain, bisa dipanggil Jul. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, kelas 21A1. Nah, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Ayo guys, kenalin diri dong. Halo semuanya, perkenalkan saya Herdika Darmawan, NPM 21111000026, Program Studi Informatika kelas 21A1. Halo semuanya, kenalin nama aku Novisa Fitri, NPM 211100021. Aku dari kelas 21A1, Prodi Teknik Informatika. Kalian udah tahu belum apa itu Google Dokumen? Terus fungsi, sejarah, sama kelebihan dan kekurangannya. Terus udah ada yang tahu belum cara ngetik suara di Google Dokumen? Kalau belum, langsung aja simak videonya. Konsep, tahapan, atau step-step dalam pembuatan video. Yang pertama, praproduksi. Langkah awal untuk mempersiapkan video adalah mengumpulkan materi dan informasi yang sudah didapat. Pemberitahuan yang sangat dibutuhkan adalah durasi, tempat, alat-alat yang dibutuhkan. Kedua, produksi. Di dalam tahap produksi ini adalah tahapan di mana pelaksanaan pembuatan video dimulai. Ketiga, pasca produksi video, di mana bahan dan video yang sudah terkumpulkan. Selanjutnya adalah tahap akhir, yaitu editing video. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Google Dokumen, sejarah dari Google Dokumen, dan fungsi dari Google Dokumen. Nah, yang pertama, pengertian dari Google Docs atau yang biasa disebut dengan Google Dokumen. Google Docs adalah aplikasi web gratis yang memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen secara online. File dapat diakses dari komputer manapun dengan koneksi internet dan browser web yang lengkap. Google Docs adalah bagian dari rangkaian aplikasi online yang disediakan oleh dan berafiliasi dengan Google. Nah, itulah pengertian secara singkat dari Google Dokumen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari Google Docs atau Google Dokumen tadi. Nah, pengembangan Google rilis perdana 9 Maret 2006. Layanan ini pertama kali muncul pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan, yaitu Wetelly dan Spreadshift. Layanan ini presentasi diluncurkan pada 17 September 2007. Sedangkan layanan penyimpanan data untuk berkas apapun hingga 1 GB diluncurkan pada 13 Januari 2010. Nah, Google Docs tersedia sebagai aplikasi web, aplikasi seluler untuk Android, Windows, iOS, BlackBerry, dan sebagai aplikasi desktop di Google Chrome OS. Aplikasi ini kompatibel dengan format berkas Microsoft Office. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit berkas secara online saat berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Nah, hasil editan dilacak oleh pengguna dengan riwayat revisi yang menampilkan perubahan. Nah, bahasa pemrograman adalah JavaScript, terus Java System, operasi, terus Android, MacOS, Chrome OS, dan iOS. Nah, platform aplikasi web tersedia dalam 100 bahasa, jenis perangkat lunak kolaboratif, dan pengelola kata. Dan situs web dari Google Dokumen tadi adalah www.google.com/docs about. Sekarang
fungsi dari Google Docs atau Google Dokumen tadi. Nah, yang pertama, kelebihan utama dari Google Docs ini adalah teman-teman dapat membuka dan mengedit file-file dokumen tanpa harus menggunakan aplikasi di komputer. Nah, yang kedua, untuk melakukan convert file dokumen ke PDF, biasanya kita itu menggunakan sebuah aplikasi khusus. Nah, dengan adanya Google Docs ini, kita tidak perlu menginstal aplikasi tertentu yang hanya untuk melakukan convert. Nah, yang ketiga, fungsi Google Docs ini adalah bisa digunakan untuk memindahkan file PDF ke Word. Nah, dan yang keempat, Google Docs ini terdapat fitur-fitur atau pemeriksaan ejaan. Dengan adanya fitur ini, teman-teman tidak perlu khawatir lagi akan kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan, karena akan disempurnakan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan video pemanfaatan Google Docs dan cara menggunakannya, terutama cara melakukan pengetikan suara menggunakan Google Docs. Halo teman-teman semuanya. Aku di sini bakal kasih tutorial gimana cara pengetikan menggunakan suara di Google Docs. Langkah pertama yang perlu kita lakuin adalah buka aplikasi Google Chrome di laptop kamu. Nah, kemudian klik di pencarian Google Docs. Lalu klik pilihan yang paling atas. Kemudian pilih menu resume. Setelah semua sudah siap, kita blok semua yang ada di sini. Lalu kita delete. Nah, setelah semua sudah terhapus, lalu kita pilih menu alat yang ada di bagian kiri atas. Kemudian pilih menu dikte, atau bisa langsung dengan mengklik tombol Ctrl plus Shift plus S. Nah, setelah gambar mikrofon muncul, artinya pengetikan suara di Google Docs sudah bisa kita lakukan. Tahap selanjutnya, kita klik tombol mikrofon yang ada di sini di bagian kiri atas sampai mikrofon ini berubah warna menjadi warna merah. Lalu baru kita bisa menggunakannya. Yuk kita coba. Sebelumnya kita perbesar fontnya ya. Oke, kita klik ya tombol mikrofonnya. Google Docs, Google Docs adalah aplikasi layanan web yang dimiliki oleh Google. Titik. Nah, dia juga mengerti perintah kita seperti
kita memerintahkan dia untuk mengetik koma, titik, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya contohkan di sini, dia mengerti ketika kita mengatakan koma, maka dia akan mengetikkan koma dengan sendirinya. Begitupun titik. Nah, kita coba lagi yuk kata-kata yang lain. Halo, perkenalkan, nama saya Herdika Darmawan. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Saya masuk prodi Informatika dan kelas saya adalah 21.A1. Saya di sini mengerjakan tutorial pengetikan suara di Google Docs dengan teman-teman saya. Ada Zulkarnain dan juga Novisa Fitri. Ini adalah salah satu tutorial cara pengetikan menggunakan suara di Google Docs. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Oh iya, Google Docs juga bisa diperintahkan untuk ganti paragraf loh. Yuk kita coba. Paragraf baru. Nah, dia langsung pindah ke paragraf yang baru. Wah, Google Docs ini sangat-sangat bermanfaat ya. Kita bisa mengetik hanya dengan suara, tidak perlu mengetik dengan jari. Semoga video tutorial ini bisa membantu kalian semua ya. Selamat mencoba. Kelebihan Google Docs. Yang pertama adalah tanpa perlu instalasi. Karena berbasis cloud, pengguna tidak perlu melakukan instalasi Google Docs pada komputer atau laptop. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri sehingga pengguna tidak perlu risau akan error ketika program dijalankan atau bermasalah di kemudian hari. Kedua, support pada banyak browser. Pengguna bisa mengakses Google Docs dari beragam browser populer saat ini, seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedia versi mobile. Google juga tersedia untuk perangkat mobile berbasis Android dan iOS. Pengguna bisa mengunduh aplikasi Google Docs dari Google Play dan App Store. Yang keempat, akses dokumen dengan teman atau tim. Pengguna bisa berkolaborasi bersama tim dalam mengerjakan dokumen. Berikan akses dokumen melalui fitur bagikan dan tambahkan email tim, teman, atau anggota. Selanjutnya adalah kekurangan Google Docs. Yang pertama, fitur masih terbatas. Meskipun sudah sangat baik dari semua fungsi dan kelebihannya, fitur Google Docs masih sangat terstandar dan terbatas. Berbeda dengan Microsoft Word yang memiliki banyak fitur pengeditan hingga plugin yang mampu mempercepat pembuatan dokumen. Yang kedua, belum tersedia versi desktop. Sayangnya, Google Docs belum tersedia untuk versi desktop untuk Windows dan Mac. Hanya tersedia untuk Chrome OS. Jadi untuk penggunaan offline, pilihannya masih lebih baik Microsoft Word. Oke teman-teman, itulah video tutorial mengetik dengan menggunakan Google Dokumen. Semoga bermanfaat untuk kita semua.